saya Ayu Puspitasari NPM 1950316 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami bimbingan konseling untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Apakah teman-teman sering mendengar bimbingan konseling? Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance yang berasal dari kata to guide yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Dan counseling atau konsilium berarti menerima dan memahami. Menurut Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Aspek-aspek bimbingan konseling. Yang pertama, aspek sosial dan pribadi berkenaan dengan pemahaman dan pengembangan karakteristik, potensi, dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki. Dua, aspek pendidikan dan pembelajaran berkenaan dengan perencanaan dan upaya-upaya penyesuaian diri dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 3. Aspek pengembangan karir menyangkut perencanaan dan persiapan-persiapan untuk memasuki dunia kerja. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan umum bimbingan konseling adalah memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi secara optimal. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang mengarahkan keefektifan hidup sehari-hari dengan memperhatikan potensi peserta didik. Lebih lanjut, tujuan bimbingan konseling adalah membantu individu dalam mencapai 1. Kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. 2. Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. 3. Hidup bersama dengan individu-individu lain. 4. Harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Fungsi bimbingan konseling. 1. Fungsi pemahaman individu, yaitu pemahaman tentang situasi dan kondisi klien yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 2. Fungsi pencegahan dan perkembangan, yaitu usaha pencegahan terhadap segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. 3. Fungsi penyesuaian diri, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 4. Fungsi pemecahan masalah, yaitu memberikan bantuan kepada klien sebelum ia menghadapi permasalahan yang mungkin akan timbul. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu 1. Bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. 3. Bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. 4. Bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, yaitu 1. Bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya. 2. Kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. 3. Prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, yaitu 1. Bimbingan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan dan pengembangan peserta didik. 2. Program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. 3. Program bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. 4.
4. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu 1. Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalah. 2. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukarelaan konseli dalam menjalani pelayanan yang diperlukan. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan. 4. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan. 5. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjuk konseli agar mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri serta lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, dan mewujudkan diri sendiri. 6. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi pelayanan selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang dari waktu ke waktu. 7. Asas keterpaduan, yaitu asas yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain yang saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 8. Asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 9. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 10. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki suatu permasalahan konseli dengan mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. 11. Asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan dorongan kepada konseli untuk maju. 12. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan sesuai dengan kondisi saat ini. Jenis-jenis bimbingan konseling. 1. Layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan yang ada pada lingkungan sekolah baru. 2. Layanan mediasi, yaitu layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan yang tidak harmonis. 3. Layanan informasi, yaitu layanan yang berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan. 4. Layanan bimbingan penyuluhan, yaitu suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah dan memberikan bantuan kepada mereka sehingga masalah tersebut teratasi. 5. Layanan pembelajaran, yaitu layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik. 6. Layanan bimbingan perorangan, yaitu pelayanan khusus yang berhubungan langsung atau tatap muka antara konselor dan klien. 7. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa yang memiliki masalah maupun tidak. 8. Layanan konsultasi, yaitu layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah. 9. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu. Contoh bimbingan konseling dalam layanan konsultasi. Peserta didik yang mengalami masalah dalam menentukan jurusan IPA atau IPS yang akan dipilihnya, maka ia menemui konselor untuk berkonsultasi tentang masalahnya tersebut. Pada masalah yang dialami peserta didik, konselor memberikan layanan konsultasi yang nantinya peserta didik diberikan pemahaman atau wawasan guna memperoleh informasi. Caranya, konselor menjelaskan kepada peserta didik tentang kelebihan, kelemahan, dan peluang kerja yang dimiliki masing-masing jurusan.